Oke, ini dia alasan dan poin-poin Astra Honda Motor tidak bertanggung jawab terhadap konsumennya. Alasan Astra Honda Motor tidak mau mengganti konsumen yang menggunakan rangka ESAP. Poin-poinnya banyak nih. Akan saya jelaskan satu-satu, guys. Yang pertama, Astra Honda Motor nggak mau rugi. Yang kedua, Astra Honda Motor masih ingin menjaga nama baik dan reputasinya. Yang ketiga, Astra Honda Motor tidak mau repot. Yang keempat, Astra Honda Motor masih ingin mencari untung di antara polemik yang terjadi. Nah, kok bisa sih saya mengatakan seperti itu? Oke, sebelum lanjut video, ini saya jelaskan dulu ya. Ini hanya kemungkinan kalau hal ini terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak ya, kemungkinan ini mudah-mudahan tidak terjadi ya kan ya. Mudah-mudahan Astra Honda Motor bertanggung jawab dan mengganti rangka ESAP dan melakukan recall. Tapi bisa aja kan misalnya Astra Honda Motor seperti yang saya jelaskan tadi, kasarnya tidak mau bertanggung jawab kepada konsumen. Oke, kita bahas ya. Katakanlah kita jangan suujon dulu, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Tapi bisa aja hal ini terjadi. Apa poin-poinnya? Yang pertama yang saya jelaskan tadi, Astra Honda Motor tidak mau rugi. Ya iyalah nggak mau rugi, coba bayangkan. Motor yang berangka ESAP yang udah terjual ke konsumen itu jumlahnya jutaan. Coba bayangkan seandainya Astra Honda Motor melakukan recall, itu mengganti jutaan rangka motor ESAP itu berapa triliun. Tapi walaupun berapa triliun atau berapa ratus miliar, itu sebetulnya Astra Honda Motor harus mau mengganti dan bertanggung jawab. Karena kan itu udah hak konsumen. Karena itu kan semua udah diatur dalam peraturan. Jadi mau nggak mau Astra Honda Motor harus melakukan recall dan mengganti rangka ESAP yang udah terjual. Bukan masalah untung rugi ya, tapi ini masalah tanggung jawab ya. Itu ya, makanya kita harus kawal ya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan Astra Honda Motor mau mengganti rangka ESAP-nya ya. Intinya Astra Honda Motor harus mau bertanggung jawab. Poin kedua, nah ini poin kedua penting juga. Ini Astra Honda Motor terkesan ingin menjaga nama baik dan reputasinya ya kan ya. Menjaga nama baik dan reputasinya maksudnya gimana sih Bang? Nah ini kita berandai-andai aja, tapi bisa aja ini terjadi. Makanya kita harus kawal terus sampai Astra Honda Motor mau bertanggung jawab. Nah, poin kedua adalah Astra Honda Motor menjaga reputasi dan nama baiknya. Nah, jadi maksudnya begini. Seandainya Astra Honda Motor katakanlah mengikuti arahan dari pemerintah atau pemangku kepentingan, misalnya LKI, Lembaga Perlindungan Konsumen, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, KNKT dan lain sebagainya untuk melakukan recall, misalnya ya saya mau melakukan recall si Astra Honda Motor itu ya. Nah, itu tandanya mereka secara tidak langsung atau secara langsung mengakui kalau produk mereka itu jelek. Katakanlah ya jelek seperti ini atau gagal rangkanya. Karena memang udah terbukti kan banyak yang patah. Bahkan saya kemarin lihat isu ada yang patah sampai jatuh, sampai lecet, membahayakan nyawa. Ya kasarnya mereka mengakui produknya gagal si rangkanya ini, produknya buruk si rangka ESAP ini. Secara tidak langsung menurunkan kredibilitas nama baik si Astra Honda Motor ini sendiri. Ya, jadi kesannya kami mengakui produk kami gagal, kami mengakui produk kami kurang berkualitas untuk rangkanya ya. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. Nah seperti itu. Jadi mereka gengsi lah. Jadi ingin menjaga reputasi bahwa wah kami ini pembuat motor berkualitas, kami ini pembuat kendaraan yang berkualitas. Tapi kan kenyataannya di lapangan rangka ESAP bagaimana banyak karat patah, bahkan kemarin ada yang jatuh sampai berdarah-berdarah. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan poin kedua juga ini tidak terjadi dan Astra Honda Motor dengan legowo mengakui mau melakukan recall. Suzuki aja berani melakukan recall, masa Astra Honda Motor tidak? Suzuki dengan terang-terangan melakukan recall, ya bahkan yang terbaru ada beberapa komponen yang diganti recall, lagi rame itu Suzuki melakukan recall. Dia dengan besar hati, Suzuki yang udah terkenal kualitasnya bagus aja mau melakukan recall. Masa Astra Honda Motor tidak? Itu yang kedua, poin kedua. Yang poin ketiga, ya ini mungkin tidak mau repot. Coba bayangkan, mengganti rangka itu bukan seperti mengganti ban, mengganti pelek, mengganti aki, atau misalnya mengganti throttle body, atau mengganti apa ya. Karena gini, rangka itu pasti repot. Pertama kan karena ada nomor rangka, harus diketik. Sementara yang berhak melakukan prosedur pengetikan rangka
Tentu pabrikan, tentu dalam hal ini pembuat Honda, tentu dalam hal ini Astra Honda Motor ya. Kasarnya nggak mau repot, tapi masalahnya bukan repot nggak repot, masalahnya Astra Honda Motor mau nggak mau harus tanggung jawab. Repot nomor sekian, repot nomor 1000. Yang penting Astra Honda Motor mau bertanggung jawab dan mau mengganti rangka SHAP yang udah terjual. Ini bukan masalah repot nggak repot, ini masalah tanggung jawab dan komitmen yang dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen Anda. Ingat itu. Saya di sini kritik yang membangun. Dan poin ketiga ini mudah-mudahan tidak terjadi. Nggak apa-apalah repot bongkar motor konsumen, ngetik nomor konsumen yang udah didaftarkan sehingga prosedurnya nanti datang disesuaikan nomor rangkanya sesuai STNK, nanti dicetak mungkin nanti datang. Makanya perlu dilakukan sedini mungkin, kalau perlu sekarang, karena ini pasti memakan waktu yang lama. Bisa sebulan, 2 bulan, 4 bulan, bahkan setahun. Yang penting bertanggung jawab aja dah dulu ya. Masalah prosedurnya gimana nanti teknisnya repot nggak masalah. Kalau dicicil dari sekarang, tentu akan cepat beres. Jangan sampai begini kesannya. Saya sampai detik ini per tanggal 5 September. Saya buat video ini 5 September ya. Belum ada klarifikasi selanjutnya dari pihak Astra Honda Motor. Kemarin cuma klarifikasi silikat doang. Sekarang klarifikasi pertanggungjawaban lebih lanjut mana? Saya terus terang, ini saya mengawal. Saya di sini tidak menghujat, tidak menjatuhkan Astra Honda Motor, tapi justru ini untuk kebaikan bersama. Baik para pengguna motor Honda yang berangka SHAP, baik itu juga Astra Honda Motor sendiri ya. Konsumen mendapatkan hak, Astra Honda Motor mendapatkan reputasi yang baik. Kalau Anda Astra Honda Motor mau melakukan recall, nama reputasi baik Anda akan tetap terjaga, dan itu yang saya harapkan ya. Jangan sampai Anda tidak mau bertanggung jawab ya dalam ini Astra Honda Motor, nanti justru reputasi Anda jadi buruk. Masalah Anda rugi nggak masalah. Anda itu perusahaan besar, saya rasa nggak akan rugi. Pasti akan terus untung ke depannya. Rugi sedikit sekarang untuk keuntungan selanjutnya ya, pasti itu. Saya yakin kalau Anda bertanggung jawab Astra Honda Motor ya, dalam hal ini pasti akan dapat kepercayaan konsumen kembali. Nah, itu ya poin-poinnya. Terus selanjutnya, poin selanjutnya, yang ini ditakutkan nih, intinya masih mau mengambil untung. Misalnya begini, kemarin kan dengar rangka SHAP diganti tapi bayar, biayanya antara 1 sampai 2 juta, belum ongkos pasang. Misalnya ke rangka Beat 1.250.000, ongkos pasang 250, udah 1,5 juta. Nah, ini yang dikhawatirkan. Di tengah musibah dan polemik terjadi, ya katakanlah musibah lah, misalnya pengguna motor Honda, misalnya kakak saya pakai motor Beat, teman saya misalnya adik saya pakai Vario 160, karat, keropos atau patah, katakanlah itu musibah. Jangan sampai di tengah musibah konsumen Anda, di tengah konsumen pengguna loyal Anda, tapi Anda masih mau mengambil keuntungan. Itu kalau bisa ya jangan sampai membayar. Anda berarti tidak mematuhi prosedur tentang peraturan perlindungan konsumen, tentang hak-hak konsumen. Kalau Anda mau masih mengambil untung, itu sangat kebangetan sekali, dan mudah-mudahan hal ini juga tidak terjadi. Sekali lagi, poin-poin yang saya sebutkan itu ya, memang belum terjadi ya, memang belum terjadi. Saya tegaskan sekali lagi seperti di awal video. Tapi bisa aja seandainya itu terjadi ya, jangan sampailah hal yang tadi saya sebutkan itu terjadi ya. Oke, Astra Honda Motor, kesampingkan Anda mikirin rugi, kesampingkan Anda gengsi, kesampingkan Anda repot. Yang penting Anda memenuhi hak-hak konsumen Anda. Kalau konsumen Anda dipenuhi hak-haknya dengan mengganti rangka SHAP, dengan pelayanan sepenuh hati ya, we love Honda, pasti reputasi Anda juga akan sangat dipercaya oleh konsumen Indonesia. Pengguna Honda loyal Anda itu banyak, buktinya Anda bisa nomor 1 di Indonesia penjualannya, dan Anda pabrikan nomor 1 di Indonesia. Masa kasarnya kalah sama Suzuki yang udah mau melakukan recall? Saya yakin perusahaan sebesar Anda tidak akan rugi. Ya, rugi sedikit mengganti rangka SHAP, akan diganti dengan selanjutnya yang lebih banyak profitnya. Bahkan mudah-mudahan hal poin saya yakin mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Poin-poin tadi kan hanya sebagai gambaran seandainya Anda tidak mau bertanggung jawab. Tapi saya yakin Anda Astra Honda Motor pasti bertanggung jawab. Kalau Anda bertanggung jawab, konsumen Honda pasti lebih loyal lagi kepada Anda. Konsumen Honda pasti lebih percaya sama Anda. Masalah recall itu nggak masalah. Di dunia otomotif recall itu udah nggak masalah. Seperti kemarin kendaraan apa itu yang airbagnya ya,
ventilator airbagnya ditarik di seluruh dunia ya. Kalau nggak salah itu airbag Takata atau apa ya, saya lupa lagi ya, ditarik di seluruh dunia. Itu bukti suatu produsen kendaraan komitmen melakukan recall. Buktinya apa sampai sekarang? Kepercayaan kepada Toyota terus tumbuh, kepercayaan terhadap Honda terus tumbuh ya. Meskipun udah tahu itu ada produk gagal, kasarnya produk gagal yang tersemat di mobilnya, dalam hal ini airbag yang menyangkut keselamatan ditarik semua, diganti semua. Perusahaan itu rugi sedikit, tapi kan lihat sekarang kepercayaan konsumen makin percaya karena produk yang gagal aja dalam hal kemarin itu airbag aja udah ditarik, jadi konsumen makin percaya, makin tenang. Oh, tenang aja, nanti kalau ada masalah problem selanjutnya pasti ditangani lebih baik. Nah, itu menumbuhkan rasa percaya konsumen kepada kita sebagai produsen. Nah, jangan sampai Astra Motor tidak mau melakukan recall. Kalau tidak mau melakukan recall, nanti konsumen Anda malah lari mungkin ke merek lain. Konsumen loyal Anda udah sedikit kurang percaya. Ya mungkin masih ada yang loyal, masih ada yang percaya, tapi pasti sedikit banyaknya pasti ada berkurang kepercayaan. Tapi kalau Anda melakukan tanggung jawab dengan recall dan mematuhi prosedurnya, jangan sampai nanti ujung-ujungnya duit. Jangan sampai begini nih, maaf sekali lagi, mudah-mudahan saja. Jangan sampai berpikir lo punya uang, lo berkuasa. Jangan sampai seperti itu. Intinya, mau siapapun Anda, mau siapapun kita, mau sebesar apapun perusahaan Anda, tanggung jawab nomor satu, kepuasan konsumen nomor satu. Nah, itu baru benar ya. Saya mudah-mudahan hal-hal yang poin saya sebutkan tadi tidak terjadi, dan saya yakin tidak terjadi. Kasihan dong kalau terjadi itu konsumen Anda yang udah loyal. Saya rasa perusahaan sebesar Astra Honda Motor mau bertanggung jawab. Saya rasa perusahaan sebesar Astra Honda Motor mau melakukan recall yang memuaskan konsumen. Konsumen puas, Anda hebat. Konsumen puas, reputasi Anda terjaga. Konsumen puas, yang loyal terhadap merek Anda makin banyak. Honda makin nomor satu ya. Saya yakin itu ya. Jadi sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk menghujat atau menjatuhkan Astra Honda Motor. Mari kita kawal untuk kebaikan bersama. Kebaikan Astra Honda Motor dan kebaikan konsumen juga yang menggunakan rangka ESAP. Sama-sama enak. Jangan mentingin untung rugi, repot, gengsi, dan lain sebagainya. Akuilah kalau Anda harus melakukan recall. Seperti produsen-produsen lain yang kemarin itu Suzuki mau melakukan recall, yang kemarin-kemarin viral perusahaan mobil merecall airbag yang bermasalahnya. Recall itu bukan suatu hal yang aneh di dunia perotomotifan ya. Itu suatu proses yang lumrah dan biasa terjadi, dan itu nggak masalah. Sekarang mari kita kawal. Saya di sini bukan siapa-siapa. Saya hanya YouTuber ecek-ecek. Saya hanya YouTuber kecil, tapi anggaplah di sini saya ya sebagai katakanlah penyambung lidah para konsumen Honda, sebagai pembela hak-hak pengguna Honda yang berangka ESAP. Karena kebetulan saya pribadi juga ya, kakak saya menggunakan Beat, adik saya menggunakan Vario 160, ponakan saya menggunakan Genio 160. Itu ya, jadi secara tidak langsung saya membela hak keluarga saya juga ya kan ya, termasuk umumnya pengguna Honda di Indonesia yang berangkat ESAP. Oke, mungkin itu aja pembahasannya. Mungkin saya akan update terus ya kan ya. Mudah-mudahan kita kawal terus, mudah-mudahan ada jalan terbaik dan nggak berlarut-larut. Mudah-mudahan ada klarifikasi resmi Honda mau melakukan recall. Oke, itu aja. Sukses buat Astra Motor, sukses buat konsumen Honda, dan sukses buat kita semua walaupun tidak pengguna Honda. Mantap, salam sukses selalu.